Kali ini, Keraton Segoro akan berkisah tentang agama yang dianut oleh orang Jawa kuno, atau lebih luas lagi adalah penduduk Nusantara, di mana sering disebut dengan animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh, nenek moyang, serta kepada kekuatan gaib yang bersemayam pada benda-benda tertentu, seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar, dan benda-benda bertuah lainnya. Agama Kapitayan tidak pernah dijelaskan. Penjelasannya selalu singkat, tanpa dirinci. Dari mana kepercayaan itu berasal, bagaimana cara peribadatannya, ataupun penjelasan yang lain. Tentu saja, banyak dalam hal ini mengira-ngira seperti apa ajaran animisme dan dinamisme, tanpa memiliki gambaran yang konkret. Kapitayan adalah salah satu agama kuno masyarakat Pulau Jawa, yaitu terutama bagi mereka yang beretnis Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Megalitik. Agama yang disebut Kapitayan telah dianut dan dijalankan turun-temurun semenjak Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara, dihuni ras Proto-Melanesia hingga kedatangan ras Austronesia. Dari pengamatan Wali Songo, ternyata Hindu dan Buddha pada zaman dahulu adalah agama minoritas di Nusantara, dianut hanya oleh orang-orang keraton dan di lingkungan kerabat keraton saja. Sedangkan masyarakat di luar keraton mayoritas beragama Kapitayan, yaitu agama Jawa kuno. Mengapa selama ratusan tahun pada waktu itu Islam sulit berkembang atau diterima di Nusantara? Karena menurut masyarakat pribumi yang notabene mayoritas penganut ajaran Kapitayan pada waktu itu, Islam selain dibawa oleh para saudagar, kaum Sudra atau kasta keempat, juga dianggap sebagai agama pemuja berhala. Mereka menganggap umat Islam adalah pemuja berhala, karena kalau sembahyang, sujudnya menghadap ke sebuah batu. Sementara batu menurut mereka adalah sesuatu yang bukan termasuk unsur tertinggi atau bukan suwung. Tuhan dalam agama Kapitayan disebut Sang Hyang Taya. Taya yang berarti suwung atau kosong. Tuhan Kapitayan bersifat abstrak, tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai tan kena kinaya ngapa, tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya gaib yang bersifat adikodrati. Hal ini juga menyebabkan mengapa masyarakat Nusantara yang mayoritas penganut ajaran Kapitayan itu menempatkan leca atau orang asing atau kilalan
yakni pembantu, pada kasta keenam, yakni kasta rendah, karena mereka dianggap penyembah berhala semua. Bangsa Vietnam mempunyai berhala sendiri. Kamboja, Siam, Burma, dan juga Cina masing-masing punya berhala sendiri, termasuk Islam yang pada waktu itu dianggap menyembah batu. Barulah pada zaman Wali Songo bahwa batu atau Ka'bah tersebut dijelaskan dengan pendekatan kiblat papat lima pancar. Jadi Islam tidak seperti yang disangkakan kaum Kapitayan, yaitu menyembah batu. Tetapi batu atau Ka'bah itu sebenarnya sebagai pancar atau pusatnya dari 4 arah penjuru mata angin, di mana di tengah-tengah batu atau Ka'bah itu tidak ada apa-apanya, kosong atau sungung. Barulah mereka bisa memahami dan mengetahui asal-usulnya. Dijelaskan pula bahwa konsep dan kena-kena ngapa ada juga di Islam, yaitu pada Quran surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Pembawa dan penyebar agama Kapitayan ini, menurut keyakinan para penganutnya, adalah Sang Hyang Semar, keturunan Sang Hyang Ismaya, yang berasal dari Lemuria, yakni sebuah benua yang tenggelam karena diterjang banjir besar yang membuat Semar bersama kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Kisah ini selanjutnya banyak dihubungkan dengan banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Selain Semar, ada juga saudaranya yang bernama Togog atau Sang Handaka, yang tinggal di luar Jawa dan mengajarkan agama Kapitayan, namun dengan tata cara yang sedikit berbeda. Satu lagi saudara Semar, yaitu Sang Manikmaya, yang tinggal di alam gaib atau kahyangan. Agama yang disebut Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Taya. Makna dari kata Taya adalah sungung atau kosong, hampa dan tidak bisa dipikir atau dibayangkan, serta dideteksi dengan panca indera. Sang Hyang Taya diasosiasikan memiliki sifat tu atau to yang terdiri atas 2 sifat, yakni kebaikan dan ketidakbaikan. Tu dipercaya tersembunyi dalam berbagai benda yang mengandung kata tu, seperti watu atau batu, tungkup atau bangunan suci, tunda, bangunan perundak, tuk, mata air, tumbak jenis lembing, tonggak, batang pohon, serta kata-kata tu yang lain. Dalam pemujaannya pun juga digunakan sesajen yang mengandung kata tu, seperti tumpeng, tumpi, yakni kue dari tepung, tuak, tukung atau sejenis ayam, tumbu, serta yang lain. Cara pemujaan yang dilakukan para penganut Kapitayan ini berbeda antara masyarakat awam dengan para rohaniawan. Untuk menyembah Sang Hyang Taya, masyarakat awam biasanya mempersembahkan sesajen di tempat-tempat keramat, sedangkan para rohaniawan melakukan pemujaan di tempat khusus bernama sanggar. Tata cara persembahyang yang dilakukan para rohaniawan diawali dengan tulacek, yaitu berdiri tegak, tepat ke arah tutuk atau ceruk, dengan tangan diangkat untuk memanggil Sang Hyang Taya agar bersemayam dalam tutut atau hati. Setelah Sang Hyang Taya dirasakan sudah hadir dalam tutut, kedua tangan lantas bersedekap
tepat di hati yang disebut Swadikep. Usai melakukan tulajek dalam waktu yang cukup lama, disusul dengan posisi tungkul, yaitu membungkuk dengan mata memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam waktu relatif lama. Selanjutnya, membuat posisi tumumpak atau duduk bersimpuh dengan menduduki kedua tumit, dan diakhiri dengan posisi tondem, bersujud seperti janin dalam perut. Posisi beribadah yang dilakukan tersebut berlangsung lebih dari 1 jam dan dilakukan dengan segenap rasa, dengan tujuan untuk menjaga keberadaan Sang Hyang Taya agar tetap bersemayam dalam tutut atau hati. Demikian sedikit penjelasan tentang agama asli penduduk Jawa kuno yang disebut Kapitayan, beserta tata cara beribadah yang oleh banyak orang dikenal dengan sebutan animisme atau dinamisme. Padahal pada dasarnya pemeluk Kapitayan bukan menyembah nenek moyang maupun roh, melainkan kepada Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Taya.